warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan video untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi yang diampu oleh Ibu Dewi Lestari Eskom. Baiklah, di sini saya Siti Fatimah dengan NIM F1E122013 dengan ruang 001. Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Kita langsung masuk aja ke pertemuan 5 di mana membahas pengetahuan dan kesadaran. Yang pertama kita akan mengkulik apa saja macam-macam pengetahuan. Macam-macam pengetahuan itu ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan biasa, di mana pengetahuan biasa itu adalah pengetahuan tentang pemahaman manusia tentang objek dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pengetahuan ilmiah, yaitu adalah ilmu yang memperoleh pengetahuan dengan metode tertentu. Lalu yang ketiga ada pengetahuan filsafat, di mana adalah pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat ada pengetahuan agama, adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya. Contoh dari pengetahuan biasa ini itu adalah air yang digunakan untuk menyiram tanaman. Sedangkan contoh dari pengetahuan ilmiah itu bumi berputar pada porosnya. Contoh dari pengetahuan filsafat itu adalah hakikat manusia. Kita masuk saja pengertian dari pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan itu adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan itu adalah hasil tahu yang melalui panca indera manusia. Sini kita masuk ke jenis dan fungsi dari pengetahuan. Oke, di sini kita langsung masuk saja ke jenis-jenis dari pengetahuan. Yang jenis pengetahuan itu ada 6. Yang pertama adalah pengetahuan langsung, di mana pengetahuan langsung ini adalah yang hadir dalam jiwa tanpa melalui penafsiran. Sedangkan pengetahuan tak langsung itu hasil pengaruh interpretasi dan proses berpikir. Pengetahuan indrawi itu sesuatu yang dicapai oleh indera lahiriah, sedangkan pengetahuan konseptual itu tidak terlepas dari pengetahuan indrawi. Di sini ada pengetahuan partikular, di mana pengetahuan ini berkaitan dengan satu individu atau objek tertentu. Sedangkan yang terakhir adalah pengetahuan universal, yaitu meliputi keseluruhan yang ada dan hidup, contohnya agama dan filsafat. Di sini ada fungsi dari ilmu pengetahuan itu ada 3, menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi, meramalkan kejadian yang akan terjadi, dan mengendalikan keadaan yang akan atau sedang terjadi. Lalu kita langsung masuk saja ke kesadaran. Apa itu kesadaran? Kesadaran itu adalah suatu tingkat kesiagaan individu terhadap stimulus internal dan eksternal. Kita masuk ke jenis dan fungsi kesadaran. Jenis kesadaran itu ada 2. Yang pertama pasif dan yang kedua aktif. Pasif itu yang diartikan sebagai bentuk kesadaran dalam menerima berbagai stimulus. Sedangkan aktif itu adalah kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya. Lalu sini ada fungsi dari kesadaran itu ada 3 juga, yaitu yang pertama dapat digunakan dalam membuat keputusan, dapat digunakan dalam mengerahkan tindakan merencanakan, dan dapat memantau perilaku penyesuaian individu. Lalu di sini ada skeptis, yaitu sikap meragukan kebenaran, subjektif, pemikiran yang berlandaskan pendapat orang yang mengungkapkan, dan relatif itu sesuatu yang membutuhkan pembanding untuk dapat menentukan nilai. Di sini kita langsung masuk saja ke pertemuan 6 yang membahas mengenai kebenaran ilmiah. Apa sih itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah itu adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan dan tanggung jawab. Kebenaran ilmiah pun juga dapat dijadikan ilmu jika memenuhi syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Di sini kita masuk ke sifat-sifat dari kebenaran ilmiah. Yang pertama adalah struktur yang rasional logis.
Artinya adalah kebenaran ilmiah itu selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dari proporsi tertentu. Yang kedua ada sifat empiris, di mana bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diikuti dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga adalah sifat pragmatis, yaitu menggabungkan kedua sifat kebenaran, yaitu rasional logis ini dan empiris. Oke, ini ada presisi. Dalam KBBI itu presisi itu adalah ketepatan ketelitian, yang dimana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan teliti. Kita langsung masuk saja ke pertemuan 7 yang membahas mengenai hukum dan teori ilmiah. Di sini adalah hukum ilmiah. Hukum ilmiah itu adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat. Di sini ada teori ilmiah, yaitu adalah sebuah perkumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik. Lalu, ciri-ciri dari teori ilmiah yang pertama adalah observational nesting, fertility, track record, integrity support, softness, internal consistency, simplicity, and compatibility. Sini kita memasuki sifat-sifat dari hukum ilmiah. Yang pertama adalah bersifat universal, bersifat netral, dan bersifat lebih pasti. Di sini teori hukum itu ada 4. Yang pertama adalah memahkotai sistem, yang kedua itu adalah terdiri atas hukum ilmiah, dan yang ketiga itu pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, sedangkan yang keempat itu berfungsi untuk eksplanisasi atau pemahaman berbagai fakta atau gejala. Oke, baiklah, sekian, terima kasih. Itu pemaparan video saya mengenai rangkuman materi 5, 6, 7. See you next time.